Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liza Alfia selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Dalam kesempatan presentasi ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang kajian terhadap pengukuran aset tidak berwujud. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Siva Atika Rifda dengan NPM akhir 122. Saya Muhammad Irfan Bahtiar Sibron dengan NPM akhir 103. Saya Baby Destira dengan FM terakhir 036. Saya Anissa Karina dengan NPM terakhir 038. Topik hari ini yaitu ada pertama introduction, kedua result of critical study, ketiga analisis dan pembahasan, serta yang terakhir ada conclusion and recommendation. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan terkait introduction yaitu motivasi. Topik ini dipilih karena aset merupakan elemen penting dalam laporan keuangan yang berdampak langsung pada keputusan investasi, analisis risiko, dan penilaian kinerja keuangan. Salah satu aspek krusial dalam teori akuntansi adalah pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud seperti goodwill, paten, dan hak cipta. Dalam konteks ekonomi, modern semakin berbasis pengetahuan, keberadaan aset tidak berwujud menjadi semakin dominan, tetapi seringkali sulit diukur dengan tepat. Keberadaan aset ini, meskipun memainkan peran penting dalam perekonomian, tidak selalu tercermin jelas dalam laporan keuangan, karena kesulitan dalam pengukuran yang akurat. Lalu saya akan menjelaskan motivasi lainnya. Motivasi lainnya adalah perubahan besar dalam lanskap akuntansi global yang dipicu oleh adopsi standar internasional seperti IFRS 13 yang menekankan pentingnya pengukuran aset berdasarkan nilai wajar. Di tengah transformasi ini, aset tidak berwujud seringkali menjadi titik kritis karena ketiadaan pasar aktif yang mendukung nilainya secara langsung. IFRS 13 mendorong penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran yang dapat lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini. Namun ini juga menimbulkan tantangan besar dalam hal bagaimana menetapkan nilai wajar untuk aset tidak berwujud yang tidak memiliki pasar aktif. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dalam mengkaji teori-teori dan praktik terkini terkait pengukuran aset tidak berwujud, terutama di industri berbasis teknologi yang sangat bergantung pada kekayaan intelektual. Dalam sektor ini, keberadaan paten, perangkat lunak, dan teknologi yang dikembangkan secara internal menjadi bagian penting yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memainkan peran utama dalam strategi pertumbuhan mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fenomena. Fenomena terkait pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dalam laporan keuangan menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan teknologi dan startup. Perusahaan besar seperti Google sering mencatat aset tidak berwujud berupa goodwill dan merek dagang setelah akuisisi. Namun, perbedaan antara nilai pasar dan nilai tercatat di laporan keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi informasi ini dalam menilai daya saing perusahaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, startup menghadapi kesulitan menilai aset seperti hak kekayaan intelektual dan data pengguna akibat kurangnya panduan yang jelas, sehingga nilai ekonomi sesungguhnya sering tidak tercermin di laporan keuangan, yang menghambat investasi dan transaksi bisnis. Selain itu, ketidaksesuaian standar akuntansi internasional seperti IFRS 13 dengan penerapan lokal terutama dalam pengukuran nilai wajar aset tidak berwujud, mengakibatkan bias dan mengurangi kepercayaan terhadap laporan keuangan. Perusahaan sering mengandalkan estimasi atau model valuasi subjektif yang dapat menyebabkan distorsi informasi keuangan. Perbedaan nilai tercatat dan nilai pasar juga memengaruhi persepsi investor, sehingga penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi aset tidak berwujud secara transparan. Walaupun tantangan ini masih besar, perusahaan besar mulai mengadopsi teknologi pelaporan seperti kecerdasan buatan dan blockchain untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengukuran aset tidak berwujud. Inovasi ini diharapkan mampu membantu menciptakan sistem pelaporan yang lebih andal di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang ratio of critical study, yaitu isu konseptual. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian dalam pengukuran aset berdasarkan biaya historis dibandingkan dengan nilai wajar. Penman tahun 2007 menekankan bahwa pengukuran berbasis biaya historis memberikan stabilitas, tetapi tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Menurutnya, meskipun pendekatan biaya historis mengurangi volatilitas dalam laporan keuangan, ia seringkali gagal menunjukkan potensi nilai pasar yang lebih tinggi dari aset yang tidak berwujud, seperti merek atau teknologi. Tantangan lain dalam isu konseptual adalah bagaimana aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal, seperti kekayaan intelektual atau pengembangan perangkat lunak, harus dicatat dalam laporan keuangan. Aset yang dikembangkan secara internal seringkali tidak tercatat dalam laporan keuangan. Meskipun dapat memiliki dampak besar pada kinerja perusahaan, hal ini mengarah pada ketidaksesuaian antara nilai tercatat dan nilai pasar, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan penilaian kinerja perusahaan. Menurut Lift 2001, pengakuan dan pengukuran yang tepat terhadap aset tidak berwujud dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang nilai perusahaan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori. Teori akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud telah berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Pendekatan biaya historis dianggap kurang memadai untuk aset yang tidak berwujud, terutama yang berkaitan dengan inovasi. Penilaian nilai wajar sering kompleks dan memerlukan estimasi, terutama untuk aset tanpa pasar yang aktif. Di negara yang belum mengadopsi IFRS seperti AS atau Amerika Serikat yang menggunakan GAAP, nilai wajar masih menjadi perdebatan. Hybrid measurement model berusaha menggabungkan kedua pendekatan untuk mencerminkan nilai aset yang lebih akurat dalam laporan keuangan. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil kajian. Kajian menunjukkan bahwa penggunaan nilai wajar pada aset tidak berwujud memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor, terutama di sektor teknologi. Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar terkini dan potensi aset. Namun, estimasi subjektif dalam pengukurannya dapat menimbulkan risiko manipulasi. Selain itu, perusahaan sering kesulitan menemukan indikator objektif untuk aset seperti merek, paten, atau perangkat lunak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam laporan keuangan. Meskipun nilai wajar meningkatkan transparansi, volatilitas pasar membuat banyak perusahaan teknologi lebih memilih biaya historis untuk menjaga stabilitas laporan keuangan. Hal ini mengorbankan relevansi informasi karena biaya historis tidak mencerminkan perubahan nilai aset akibat dinamika pasar atau inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang fleksibel dan pengungkapan yang transparan untuk menyeimbangkan relevansi, keandalan, dan stabilitas dalam pelaporan keuangan aset tidak berwujud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implikasi praktis. Penggunaan pendekatan gabungan seperti hybrid measurement model dapat menjadi solusi untuk keakuratan biaya historis dan relevansi nilai wajar. Model ini dapat mengurangi manipulasi dalam estimasi nilai wajar dan mempercepat adopsi oleh perusahaan dengan peraturan akuntansi yang konservatif. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya implementasi model ini. Pengungkapan yang lebih baik tentang nilai aset tidak berwujud dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di pasar model global. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengukuran aset tidak berwujud seperti goodwill, paten, dan hak cipta merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam teori dan praktik akuntansi modern. Pendekatan tradisional berbasis biaya historis memberikan stabilitas dalam laporan keuangan, tetapi kurang relevan dalam mengambilkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Sebaliknya, penggunaan nilai wajar menawarkan informasi yang lebih relevan dan terkini, terutama dalam sektor berbasis teknologi. Namun, pendekatan nilai wajar ini menghadapi tantangan signifikan seperti subjektivitas, penilaian, dan kurangnya pasar aktif untuk beberapa jenis aset tidak berwujud. Kajian teoritis dan empiris menunjukkan bahwa adopsi nilai wajar untuk aset tidak berwujud dapat meningkatkan
transparansi dan kepercayaan investor, terutama dalam transaksi besar seperti merger dan akuisisi. Namun, implementasinya memerlukan perhatian pada risiko manipulasi, khususnya di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan dalam penerapan standar akuntansi internasional. Next. Perusahaan teknologi diharapkan lebih aktif dalam mengadopsi pengukuran berbasis nilai wajar untuk aset tidak berwujud seperti paten dan lisensi, guna meningkatkan akurasi dan relevansi informasi keuangan yang disajikan. Di sisi lain, regulator akuntansi dan relevan perlu menyediakan panduan yang lebih rinci terkait penggunaan nilai wajar untuk aset tidak berwujud, termasuk pengembangan metodologi standar untuk estimasi nilai pasar. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan metode pengukuran yang dapat mengintegrasikan keakuratan biaya historis dengan relevansi nilai wajar, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Liza.